Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 4. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata oknum berarti orang seorang atau perseorangan. Bisa juga berarti pribadi jika dikenakan kepada Allah. Namun, kata oknum terkadang juga dipakai untuk menyebut orang atau anasir dengan pengertian yang kurang baik. Pemakaian kata oknum dengan pengertian yang kurang baik lazim dilakukan untuk memisahkan persoalan personal dengan persoalan sistemik. Sehingga jika ada seseorang yang berafiliasi dengan institusi tertentu, maka bukan institusinya yang salah, melainkan pribadi pelaku kejahatannya lah yang salah. Sebagai contoh, apabila ada polisi yang melakukan kejahatan atau tindakan yang tidak terpuji, maka dalam pemberitaan lazim disebut sebagai oknum polisi. Sebutan oknum polisi otomatis menjelaskan bahwa yang bersalah hanya seorang polisi sebagai sang pelaku dan bukan semua polisi secara keseluruhan institusi. Hal ini juga berlaku dalam sebutan oknum tentara, oknum guru, oknum dosen, oknum PNS, oknum kepala daerah, dan sebagainya. Menariknya, apabila ada seorang polisi yang melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik serta terpuji, terlepas hal tersebut dilakukan sebagai polisi atau orang sipil, maka ia tidak akan disebut sebagai oknum polisi, melainkan cukup polisi saja. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kata oknum cenderung berkonotasi negatif. Sahabat-sahabat Kristus, apakah yang terlintas dalam pikiran kita tentang sosok pendeta? Saya yakin bahwa hampir semuanya pasti mempunyai gambaran sosok pendeta sebagai pribadi yang berkerohanian baik serta terpuji tingkah lakunya, seperti layaknya seorang nabi yang suci atau bahkan seperti malaikat Tuhan. Sejatinya begitulah seharusnya gambaran sosok pendeta yang merupakan wakil Tuhan untuk mengurus jemaat Allah. Dan itulah sebabnya Paulus mencantumkan kriteria seorang penilik jemaat atau penatua dengan suatu klasifikasi khusus yang memancarkan kekudusan ilahi. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 4. Frasa seorang yang tak bercacat bukan berarti sama sekali nihil dari kesalahan. Karena tentu saja tidak ada seorang pun yang sempurna dan nihil dari melakukan kesalahan, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Hal ini tentu saja juga berlaku bagi seorang pendeta,
karena pendeta juga manusia yang tidak sempurna. Oleh karena itu, frasa seorang yang tak bercacat celah harus dipahami sebagai suatu tuntutan untuk menjadi seorang yang tak bercacat celah, yaitu seorang yang bertekad dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup tanpa celah serta hidup kudus, sama seperti Tuhan Allah itu kudus. Bagi manusia yang terbatas, tentu saja tuntutan untuk menjadi pribadi yang tak bercacat celah rasanya tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi apabila bersedia hidup dipimpin oleh Allah Roh Kudus, maka setiap orang percaya akan dimampukan untuk hidup kudus tanpa menuruti keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 16. Selanjutnya, frasa seorang yang tak bercacat celah itu segera diikuti dengan kriteria khusus yang mencerminkan kekudusan hidup, sehingga bolehlah dikatakan bahwa kriteria khusus tersebut menjadi semacam penjabaran dari apa yang dimaksudkan dengan frasa seorang yang tak bercacat celah. Kriteria seorang penilai jemaat atau penatua yang disampaikan Paulus kepada Timotius selaku pendeta di jemaat Efesus tersebut secara lengkap tercantum dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. Dan kriteria yang kurang lebih senada juga disampaikan Paulus kepada Titus selaku pendeta di jemaat Korintus, sebagaimana jelas tercantum dalam Titus pasal 1 ayat 5 sampai 9. Seorang pendeta tentu harus memiliki kriteria yang melebihi atau minimal setara dengan seorang penilik jemaat atau penatua. Jadi, jika seorang penilik jemaat atau penatua saja dituntut untuk hidup kudus, apalagi seorang pendeta. Tentu lebih dan lebih lagi. Seorang pendeta suka tidak suka dan mau tidak mau harus hidup kudus sama seperti Tuhan Allah itu kudus. Sehingga ia bisa menjadi teladan mulia bagi seluruh anggota jemaat yang digembalakannya. Dan juga bagi semua orang tanpa terkecuali. Persoalannya adalah, persis seperti institusi lainnya, ternyata institusi gereja juga tidak luput dari keberadaan oknum. Dalam hal ini tentu saja dengan pengertian yang kurang baik. Ya, benar. Faktanya, dalam institusi gereja yang kudus, ternyata juga terdapat oknum pendeta yang cemar dan tidak kudus. Ingat, jangan salah paham ya, oknum pendeta. Sahabat-sahabat Kristus, pada edisi Sabtu-Sabtu sebelumnya, kita diperhadapkan dengan fakta adanya pendeta-pendeta yang sejatinya sangat tidak pantas untuk menyandang sebutan sebagai pendeta. Tetapi sekali lagi, semuanya itu hanya oknum pendeta. Ya, semoga semuanya itu hanya sekadar oknum pendeta.